Hai teman-teman semuanya, kali ini saya akan membahas salah satu materi matematika SMP kelas 7, yaitu bangun datar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share. Pertama adalah persegi panjang. Persegi panjang memiliki sifat-sifat antara lain, panjang sisi-sisinya yang berhadapan adalah sama. Keempat sudut siku-siku panjang diagonal-diagonalnya juga sama dan saling membagi dua sama panjang. Jadi diagonal AC dan diagonal BD itu adalah sama dan saling membagi dua sama panjang. Untuk rumusnya, luas adalah panjang kali lebar dan kelilingnya adalah 2P plus 2L. Kalau kita sederhanakan jadi 2 dalam kurung P plus L. Untuk selanjutnya adalah persegi. Sifat-sifat persegi antara lain, persegi adalah persegi panjang ya, dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Jadi AB sama dengan CD, AD sama dengan BC itu sejajar. Selanjutnya yang ketiga adalah keempat sudutnya adalah siku-siku. Jelas ya, A, B, C, dan D itu adalah siku-siku. Panjang diagonal-diagonalnya adalah sama dan saling membagi dua sama panjang. Jadi semua diagonal yang saya di situ ada titik-titik itu ya, AC, BD itu semuanya adalah sama dan saling membagi dua sama panjang. Yang kelima adalah panjang keempat sisinya adalah sama ya. Untuk selanjutnya, setiap sudutnya dibagi menjadi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Dan diagonal-diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. Untuk rumusnya, ini SD juga udah pernah ya, sering banget ya. Jadi luas adalah sisi kali sisi, kalau kelilingnya jumlah semua sisinya atau 4 kali sisi. Bangun datar selanjutnya adalah jajar genjang. Jadi jajar genjang ini seperti persegi panjang tapi ditekan gitu ya, jadi agak penyet gitu ya. Sifat-sifatnya adalah jajar genjang adalah sisi-sisi yang berhadapan pada suatu jajar genjang adalah sama panjang. Jadi AB itu sama dengan CD dan AD itu sama dengan BC. Itu namanya sama panjang dan sejajar. Untuk sudut-sudutnya yang berhadapan pada suatu jajar genjang adalah sama besar ya. Sudut-sudut yang berdekatan pada suatu jajar genjang jumlahnya adalah 180. Maksudnya apa? Sudut A dan sudut D itu kalau kita jumlah adalah 180. Begitu juga dengan sudut B ditambah sudut C, hasilnya adalah 180. Diagonal suatu jajar genjang saling membagi dua sama panjang. Untuk rumusnya, luasnya adalah alas kali tinggi. Alas itu yang di bawah, tinggi itu yang tegak lurus dengan bawah. Jadi bukan yang sisi miring AD, bukan ya. Jadi tingginya itu adalah titik D itu ditarik ke tegak lurus ke alas. Untuk kelilingnya jumlah semua sisi atau 2A plus 2B, atau kita sederhanakan jadi 2 dalam kurung A plus B. Oke, selanjutnya adalah trapesium. Sifat-sifat trapesium adalah sudut-sudut alasnya sama besar, begitu juga sudut-sudut pada sisi atas. Diagonal-diagonalnya adalah sama panjang dan dapat menempati bingkainya dengan dua cara. Maksudnya apa? Itu adalah simetri putarnya ya. Simetri putarnya ada dua. Selanjutnya untuk trapesium yang siku-siku, jadi ada dua ya. Trapesium itu yang tadi adalah sama kaki. Kalau siku-siku gimana? Kalau siku-siku adalah jumlah dua sudut yang berdekatan sejajar adalah 180. Trapesium siku-siku mempunyai tepat dua sudut siku-siku, jadi di bawah sama di atas. Untuk luasnya adalah setengah kali jumlah sisi sejajar. Di situ saya tulis A plus B dikali tinggi. Dan untuk kelilingnya adalah jumlah semua sisinya. Jadi di situ kalau AB ditambah BC ditambah CD dan ditambah AD seperti itu. Oke, selanjutnya adalah belah ketupat. Sifat-sifatnya adalah keempat sisinya sama panjang, sisi-sisi yang berhadapan sejajar, sudut-sudut yang berhadapan adalah sama besar, diagonal-diagonal membagi sudut menjadi dua sama besar, kedua diagonalnya saling tegak lurus jadi mirip persegi ya, dan saling membagi dua sama panjang. Untuk jumlah sudut-sudutnya berdekatan adalah 180 derajat. Untuk luasnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Untuk kelilingnya adalah jumlah dua semua sisinya. Jadi itu AB, BC, CD dan AD dijumlahkan semuanya.
Nah, selanjutnya adalah layang-layang. Bedanya sama belah ketupat itu adalah dia dapat dua pasang sisi yang sama panjang. Dari situ ada AD sama dengan CD. Yang bawah AB sama dengan BC. Kalau belah ketupat itu sama semuanya, itu bedanya ya. Terus sifat selanjutnya sepasang sudut yang berhadapan adalah sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut C. Salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri dan merupakan diagonal terpanjang, yaitu apa di situ? BD. Untuk sifat selanjutnya, salah satu diagonal membagi dua sama panjang dan tegak lurus dengan diagonal yang lainnya. Untuk rumus luasnya adalah setengah kali D1 kali 2 sama dengan belah ketupat ya. Kelilingnya juga seperti itu. Jumlah semua sisi-sisinya yaitu AB plus BC plus CD dan AD. Oke, untuk selanjutnya adalah soal-soal tentang bangun datar. Dan soal-soal ini sudah tidak mudah lagi ya. Jadi kalau yang mudah itu lebih ke kelas SD, karena ini adalah kelas 7 SMP. Jadi contoh soal yang saya berikan sudah di tahap tidak mudah seperti itu. Nomor 1, yang bukan merupakan sifat dari persegi. Jadi bukan persegi panjang ya, persegi. Yang bukan ya. Yang A, panjang diagonal-diagonalnya sama dan tidak saling membagi dua sama panjang. Nah, itu ya. Coba jelas salah ya. Yang kedua, panjang keempat sisinya benar, sama. Tiap sudutnya dibagi dua sama, ukuran diagonal-diagonalnya sama juga, benar. Selanjutnya diagonal-diagonalnya berpotong saling tegak lurus, itu juga benar. Jadi jawabannya adalah yang bukan adalah A, yaitu panjang diagonal-diagonalnya sama tapi tidak berbagi sama panjang sama besar. Oke, selanjutnya adalah nomor 2, perbandingan panjang dan lebar persegi adalah 7:4. Jadi ini perbandingan ya, bukan angkanya. Jika kelilingnya diketahui 66, maka luasnya. Oke. Jadi ini saya tulis dulu lagi 7:4. Jadi ini perbandingan. Saya ingatkan lagi, ini perbandingan, ini bukan angkanya. Kita masukkan rumus keliling karena yang diketahui adalah keliling 66. Oke, kita masukkan 66 sama dengan 2. P nya kita masukkan 7x ya, karena perbandingan 7x plus L nya 4x. 66 2 kali 11x, kita tambahkan tadi ya, ini jadi 22x. Maka X nya adalah 66 dibagi 22. Jadi jawabannya X nya sama dengan 3. Nah, karena X nya udah ketemu 3, maka kita cari itu P nya sama L nya. P nya 7x, berarti 7 kali 3 adalah 21. L nya adalah 4x, berarti 4 kali 3 adalah 12. Maka untuk luasnya, karena luas rumusnya panjang kali lebar, berarti 21 kali. Hasilnya adalah 252 cm persegi. Oke, soal selanjutnya dari pernyataan berikut yang merupakan sifat-sifat jajar genjang. Oke, yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, benar ya. Diagonal sama panjang dan tegak lurus, itu salah. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar, benar. Jumlah sudut yang berdekatan adalah 180, benar. Berarti jawabannya adalah 1, 3, dan 4, yaitu C. Yang nomor 2 tadi salah ya, jadi diagonalnya nggak tegak lurus gitu ya. Oke, soal selanjutnya, Pak Burhan membuat taman berbentuk persegi panjang ukurannya 5 meter kali 4 meter. Di tengah-tengahnya dikasih kolam lingkaran dengan diameter 2,8 meter. Nah, taman di luar kolam tersebut ditanami rumput. Nah, luas taman yang ditanami rumput itu adalah, nah itu soalnya ya. Oke, kita bahas. Jadi ini kan persegi panjangnya 5 kali 4. Dalamnya kan ada lingkaran dengan diameternya 2,8. Nah, yang ditanyakan adalah luas taman itu di luar lingkaran itu rumput ya. Nah, jadi luas rumputnya atau taman rumputnya adalah luas persegi panjang
dikurangi luas taman lingkaran. Luas persegi panjang kan panjang kali lebar, kalau lingkaran kan 22/7 kali R kali R. Panjang kali lebar 5 kali 4 4 sama dengan 20 gitu kan. Min 22/7 kali R nya kalau diameternya 2,8 kan, R nya atau jari-jarinya kan separuhnya, atau 1,4 kali 1,4. Ini dibagi 7 hilang, dibagi 7 0,2. Jadi sekarang 22 ini kita kalikan 0,2 terus dikalikan 1,4. Oke, jadi coba kita hitung dulu ya. 22 dikali 0,2 kan 4,4 kali 1,4. 4 kali 4 16, 4 tambah 1 17. 4 kali 1 4, 4 kali 1 4, 6. Kita jumlah ya, 6 1 sumber 1 6. Karena komanya ada 2 berarti 6,16. Oke, selanjutnya 20 dikurangi, bukan di sini. Di sini 6,16. Ini 0,00 ya. 0 kurangi 6 kan 4. 9 tinggal 1 8, 9 kurangi 6 tinggal 3. Ini tinggal 1. Hasilnya ada 13,84. Oke, kita bahas. Nah, di situ ada keterangan sama. Nah, itu 15 semuanya itu kan sama 40 ya. Jadi 40 tambah 40 itu untuk tinggi yang berdiri. Yang di bawah itu kan berarti sama dengan yang atas itu ya. Nah, gitu kan. Itu 15 tambah 15 30 tambah 20. Nah, gitu kan. Selanjutnya tinggal yang di bawah ini, semua yang total bawah. Total bawah ini kan berarti sama dengan yang atas itu tadi kan. Berarti sama persis itu, berarti yaitu 50. Nah, kita jumlahkan deh, 40 tambah 40 80, ini 50 kan, tambah 50 1. Jawabannya adalah 180. Masih contoh soal yang sama ya, jadi nyari keliling juga. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, yang pertama 32 itu jelas angkanya. Jadi yang atas sama yang bawah itu kan nanti kan sama ya. Ini sama ini kan 9 sama-sama. Terus ditambah yang tengah itu kan 15. Berarti 9 tambah 9 18. Tambah ya ini sama juga, yaitu 11 ya, jadi 22. Ya, yang ini adalah 32. Oke, selanjutnya yang bawah. Nah, itu kan 15 ditambah 9 ya, jadi ada 24 ditambah yang bawah ini, yang bawah sendiri. Oke, jadi yang bawah tinggal ditambahkan 9 ya. Kita jumlahkan pelan-pelan sambil latihan, nggak pakai kalkulator ya. Jadi 3 ini berapa itu 40 ya kan. 32 tambah 3 64 15. Nah, ini semuanya adalah oke, lanjutnya yang 64 ditambah 40 ditambah 48 ditambah kan semuanya ya. Oke, jadi hasilnya adalah 150. Oke, untuk soal selanjutnya adalah trapesium ya. Jadi di sini nyari luas yang diarsir. Oke, jadi yang luasnya diarsir adalah luas trapesium dikurangi luas belah ketupat. Kita masukkan rumus-rumusnya, setengah kali A plus B, kita masukkan angka-angkanya. A plus B di bawah 13 plus 9 dikali tingginya 8. Setengah kali D1 kan yang bawah yang ini ya, berarti sama dengan yang bawah, yaitu 13 ya kali
Nah, tingginya adalah ikut D2 nya adalah ikut tinggi tadi kan 8. Coret 4, 13 tambah 19. Oke, 32 ditambah dikalikan 4, yang ini 4 kali 13 adalah, oke, kita sederhanakan aja ya. Jadi kita keluarkan 4-nya gitu ya, biar mudah. 32 min 13, 4, 32 kurangi 13, 12 kurangi 3, 9, 1, 2 kali 1, 1. Oke, selanjutnya tinggal kalikan 4 kali 9, 36, cuma 3, 4 kali 1, 4, tambah 3, 76. Oke, selesai ya. Nah, sudah cukup dulu latihannya untuk bangun datar ya. Semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk ngasih materi-materi matematika yang lainnya. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.